Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Rida Simarmata. Jadi di video kali ini aku mau ngejelasin ke kalian beberapa kesalahan dalam memilih jurusan ataupun memilih kampus. Nah, jadi yang pertama, langsung aja ya teman-teman. Yang pertama adalah memilih jurusan atau kampus karena ikut-ikutan teman. Nah, ini banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah kuliah ya. Jadi kenapa kita sebut ini sebagai suatu kesalahan? Karena minat dari satu orang itu belum tentu sama dengan minat temannya. Jadi kalian harus betul-betul mencari tahu apa sih passion kalian, apa yang kalian sukai atau minati, supaya kalian bisa memilih jurusan sesuai dengan yang kalian inginkan. Kesalahan yang kedua adalah memilih jurusan ataupun memilih kampus karena terlihat bagus didengar orang lain. Nah, kalau kalian mau tes SBMPTN, tiba-tiba kalian milih kampusnya karena orang lain itu milihnya di IPB atau di universitas yang bagus lah gitu ya teman-teman. Terus kalian juga jadi, sudahlah aku milih yang itu juga karena dia terlihat bagus kalau misalnya milih di situ. Nah, itu adalah suatu kesalahan. Nah, sebenarnya tujuan dari suatu kampus itu sama teman-teman. Jadi dimanapun kalian mau kuliah, itu sebenarnya tergantung pada diri kalian sendiri. Itu bukan berdasarkan kampus ya teman-teman. Jadi yang paling mendorong kesuksesan itu adalah kalian sendiri gitu. Jadi pilihlah jurusan atau kampus itu sesuai dengan yang kalian sukai atau kalian minati. Yang ketiga adalah memilih jurusan atau memilih kampus yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan. Nah, ini contohnya ada misalnya kan si A ini kondisi keuangannya misalnya cukup atau kurang gitu ya, pasti ada kan. Terus tiba-tiba si A ini pengen milih kuliah yang biayanya mahal, misalnya kayak dokter ya, itu kan pasti banyak pengeluarannya. Terus tiba-tiba dia kuliah. Nah, pas dia kuliah itu takutnya jadi putus kuliahnya karena kondisi keuangannya kurang, akhirnya dia jadi putus kuliah gitu teman-teman. Jadi kalian yang mau memilih jurusan itu harus sesuai dengan kondisi keuangan ya teman-teman. Ada banyak sekali jurusan-jurusan yang tidak terlalu mahal, tapi itu juga bukan rendahan ya maksudnya teman-teman. Itu juga akan menjadi jalan kesuksesan kalian kalau kalian serius dalam menjalani perkuliahannya nanti. Nah, di sini aku sudah buat tips memilih jurusan. Jadi yang pertama, tulislah kira-kira 5 jurusan yang kalian minati dalam selembar kertas. Kalau kalian kesulitan dalam memilih jurusan, kalian bisa diskusikan kepada orang yang lebih berpengalaman. Misalnya, saudara yang sudah terlebih dahulu kuliah ataupun bekerja. Ini juga bisa kalian tanyakan ke guru yang ada di sekolah misalnya gitu. Jadi kalian tahu beberapa jurusan yang kira-kira kalian minati. Nah, yang kedua, setelah ditulis, checklistlah 2 jurusan yang paling kalian minati. Yang paling ya teman-teman. Terus yang ketiga, checklistlah 2 jurusan yang sesuai dengan kondisi keuangan kalian tentunya. Yang keempat, tuliskan jurusan yang sudah kalian minati tersebut dan tentunya yang juga sesuai dengan kondisi keuangan ya teman-teman. Nah, itulah jurusan yang sebenarnya harus kalian pilih sekarang. Nah, ini aku sudah merangkum faktanya, hubungan antara jurusan yang kalian pilih dengan pekerjaan nantinya. Ini menurut aku ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa lihat dari video-video lainnya, video-video channel lain yang membahas tentang hubungan jurusan yang kalian ambil dengan suatu pekerjaan. Jadi fakta yang pertama adalah semua jurusan kuliah ataupun kampus itu adalah baik, karena kesuksesan itu tergantung kepada usaha dari diri sendiri, bukan tergantung jurusan atau kampus yang dipilih. Yang kedua, sebagian besar orang yang sudah lulus kuliah akan kesulitan dalam melamar pekerjaan. Terkadang jurusan yang diambil saat ini tidak sesuai dengan pekerjaan nantinya. Kemudian yang ketiga, ijazah sarjana tidak cukup untuk melamar kerja. Itu sebagian besar ya teman-teman. Dan ketiga fakta ini berdasarkan yang sudah aku alamin dan yang sudah aku
lihat juga di sekeliling aku dulu. Nah, jadi kalian menentukan jurusan kuliah itu memang harus benar-benar yang kalian minati dan kalau bisa sesuai dengan apa yang kalian sukai atau apa passion kalian. Dan ini adalah solusi yang bisa aku sampaikan untuk kalian yang nonton video aku kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Nah, apapun jurusan atau kampus yang sudah kalian pilih, yakinilah bahwa itulah jalan rezeki kalian. Doakan semoga jurusan atau kampus itulah yang terbaik, dan kalau sudah lulus ataupun masuk di jurusan tersebut, belajarlah dengan sungguh-sungguh dan asah skill selama kuliah, karena skill itu akan menjadi nilai lebih kalian untuk mencari kerja nanti. Jadi kalau misalnya nanti udah kuliah, jangan fokus untuk kuliah pulang dan kuliah pulang ya teman-teman. Kalian juga harus fokus mengasah skill kalian atau keterampilan kalian supaya menjadi suatu nilai lebih kalau misalnya nanti kalian dalam mencari pekerjaan. Jadi nanti waktu kalian wawancara ataupun lagi tes masuk kerja, kalian mempunyai kelebihan itu dibandingkan saingan lainnya. Oke teman-teman, kalau misalnya kalian mau lihat informasi yang resmi seputar SBMPTN, kalian buka websitenya ya teman-teman. Jadi kalian jangan percaya website-website lain yang nanti jadi nggak betul datanya gitu. Nanti kalian harus buka yang resmi ya. Jadi ini nih halamannya. Kalian ketik aja di Google ltmpt.ac.id. Nah, kemudian enter. Jadi di sini ada pengumuman ya teman-teman untuk kalian yang belum tahu. Nah, ini dia sudah aku download tadi. Ini. Perubahan UTBK tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, materi tes yang diujikan adalah TPS. Jadi TPS aja katanya teman-teman. Kemudian yang kedua, setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Jadi katanya kalau di tahun lalu itu 2 kali ya teman-teman. Nah, kalau untuk di tahun sekarang itu hanya 1 kali tes. Kemudian, pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 4 sesi setiap hari. Itu artinya dalam 1 hari akan diadakan 4 sesi. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Jadi jumlahnya itu ada 4. Kemungkinan paginya 2 sesi, siang dan sore 1 sesi masing-masing. Nah, yang keempat, pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta dilakukan 1 kali bersamaan. Peserta harus memilih lokasi tes pusat, UTBK, dan memilih PTN dan program studi tujuan. Jadi teman-teman harus memang betul-betul matang ya dalam memilih jurusan, karena itu akan sangat berpengaruh ke masa depan kalian. Nah, yang kelima di sini ada jadwal kegiatan UTBK SBMPTN 2020. Yang pertama, pendaftaran UTBK dan SBMPTN jadwalnya direncanakan tanggal 2 sampai tanggal 20 Juni tahun 2020. Untuk pelaksanaan UTBK-nya itu tanggal 5 sampai dengan 12 Juli 2020. Yang ketiga, pengumuman SBMPTN-nya itu tanggal 25 Juli 2020. Jadi demikian surat edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ini Jakarta 6 April 2020. Jadi mudah-mudahan kalian semua udah tahu ya informasinya. Dan kalau kalian mau tahu informasi selanjutnya, kalau misalnya ada perubahan, kalian bisa buka di website yang tadi ya, yang di sini ya, LTMPT. Oke, jadi jangan sampai kalian terima informasi yang salah-salah lagi ya. Jadi sekian dari aku, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan salam sukses. Dadah!